Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia, NIM 1810603028 dan teman saya Iklima Barokah, NIM 1810603004 dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai salami. Salami itu berasal dari kata suhlami, yaitu sosis fermentasi, merupakan produk fermentasi olahan daging dengan penggunaan kultur bakteri asam laktat yang mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Salami itu merupakan famili produk sosis fermentasi kering yang dikemas dengan casing berdiameter agak besar, berbentuk adonan kasar dan memiliki flavor atau rasa tertentu. Untuk proses dan pembuatan dari salami itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Iklima Barokah. Selanjutnya, proses pembuatan salami diawali dengan pembuatan kultur bakteri yang akan ditambahkan pada salami. Bakteri itu adalah bakteri Lactobacillus plantarum, yaitu bakteri yang menghasilkan asam laktat yang akan digunakan sebagai kultur starter. Pada tahap pertama, setelah kultur selesai dibuat, selanjutnya proses penggilingan daging dan lemak di dalam cutter. Pada tahap kedua, ditambahkan gula yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat dalam proses fermentasi untuk pembentukan asam laktat. Kemudian ditambahkan garam NPS untuk memperbaiki sifat produk dengan cara mengekstraksi protein mofibril sehingga menghasilkan tekstur produk yang baik. Kemudian ditambahkan starter kultur yang telah dibuat pada minggu sebelumnya sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Pada tahap ketiga, adonan yang sudah tercampur dimasukkan ke dalam staffer, dicetak ke dalam selongsong. Biasanya selongsong yang digunakan adalah selongsong alami yang terbuat dari usus sapi. Pada tahap keempat, adonan yang sudah dicetak difermentasi selama 1 hari. Pada tahap kelima, yaitu proses pengasapan selama 3 hari. Pada perharinya, dilakukan pengasapan selama 2 jam antara suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pengasapan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan memperlambat oksidasi lemak serta sebagai pembuat rasa pada daging. Setelah semua tahap dilakukan dengan baik, yaitu selanjutnya dilakukan uji mikrobiologi untuk mengetahui kadar mikro yang ada pada daging. Jika mikrobiologi dalam daging mengalami penurunan, itu diakibatkan oleh penambahan garam dan kemudian dilakukan uji organoleptik atau uji fisik, yaitu dari tekstur, warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada manfaat, pengujian dan penggunaan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka Aulia. Untuk manfaat dari proses pembuatan salami itu sendiri, yang pertama untuk mengawetkan produk olahan daging, yang kedua untuk meningkatkan cita rasa pada produk olahan daging, dan yang ketiga untuk memperbaiki dan mengikat tekstur daging itu sendiri. Sedangkan penggunaannya biasanya salami itu digunakan sebagai topping pepperoni untuk pizza ataupun sebagai isian sandwich. Biasanya juga salami itu disajikan atau disantap dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disajikan dengan spaghetti bersaus tomat, atau bisa juga direbus dengan paprika dan bawang bombay
atau bisa dipotong dalam ukuran besar lalu digoreng dan disajikan dengan di atas nasi. Dimana penyajian ini tuh biasa disajikan di kota Dominika. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai salami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.